Bapak Ibu nonton, kalau misalnya saya sering live di media sosial saya, ya seperti itulah kegiatan saya. Pada waktu di Indonesia, saya juga melakukan hal seperti itu. Tetapi yang saya dapatkan itu saya dipersekusi oleh orang-orang Islam. Akhirnya saya mengamankan diri saya ke sini. Nah, sesampainya di sini, ternyata saya kaget itu di sini itu ternyata susah. Susahnya karena nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia saya nggak perlu kerja, nggak perlu apa, karena saya ada usaha di sana kan. Jadi saya bisa menjawab atau menginjil lewat media sosial. Kemudian saya pulang, saya makan, saya tidur seperti itu. Di sini nggak bisa. Di sini kita perlu biaya ternyata. Kalau di Indonesia saya tidur nggak perlu bayar, kalau di sini saya bayar. Nah, sehingga saya membuat satu rencana di dalam saya mikirin masa depan saya di sini kan, karena saya di sini mau ngapain gitu. Saya pengen pulang udah nggak bisa, karena kalau saya pulang udah pasti saya di kerangkeng kalau saya pasti pulang. Nah, sehingga saya berpikir, oh ya sudah kalau begitu, apa yang saya punya saya jual, apa yang saya punya di Indonesia itu saya jual. Kemudian saya cari gantinya di sini. Ternyata harga-harga di California ini itu nggak masuk akal. Kita jual 5 rumah di Indonesia, di sini belum tentu dapat 1. Nah, sehingga saya mikir-mikir ini bagaimana caranya. Sebenarnya saya mengalami kekecewaan yang dalam sama Tuhan. Saya menganggap kayaknya saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kenapa kok ikut Tuhan tuh kok kayak begini gitu? Saya merasa kayaknya saya lebih baik saya nggak usah beragama aja gitu. Kenapa kok penindasan begini yang saya alami? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, apa memang benar? Engkau ini memang benar ada gitu. Kenapa kok yang terjadi kepada saya kok jadi seperti ini gitu? Saya malah jadi terlunta-lunta begini, nggak jelas keadaan saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua ya, masih di Sekolah Mualaf Indonesia yang ada di Kota Semarang ya. Kali ini kita kembali akan melanjutkan diskusi kita, interview kita ya, dengan para mualaf yang ada di sini, dan salah satu mualaf binaan dari Sekolah Mualaf Indonesia adalah Bu Ratna Juwita ya. Boleh perkenalkan diri dulu Bu? Assalamualaikum. Saya Ratna Juwita, mu'alaf dari tahun 1997. Saya biasa dipanggil Juwita. Saya asli Semarang. Saya masuk di sini dari bulan Maret tahun 2025. Baru gabung di Baru SMI? berapa bulan, Nje? Masya Allah. Ini 97 Bu ya?
Iya, Wow, udah iya. lama. Tapi ini saya jujur ya kok, Eh, saya mualafnya waktu itu Islamnya Islam KTP. Karena waktu itu saya itu ikut suami dinas di NTT yang mayoritas Nasrani semua. Sedangkan suami saya itu Islamnya juga Islam bolong-bolong sholatnya. Begitu. Artinya lahir keluarga Islam, Bukan, saya asli Nasrani, keluarga besar Nasrani. keluarga besar Nasrani, Nah, Katolik. Iya, Katolik yang iya. ada di Di Semarang, Semarang. di Iya. kota Semarang. Terus Iya. nikah dengan Terus nikah dengan seorang muslim. seorang Muslim di Semarang juga nikah. Iya, aslinya beliau orang Surabaya. Oke, asli orang Surabaya, nikah di Semarang. Iya, siap. Terus pindah ke NTT. Iya, diboyong sama suami yang kebetulan dinas di NTT. Oh, karena pekerjaan suami, ibu Polisi, pindahnya ke iya. Oh, polisi, Iya. insya Allah. Pindah ke NTT, karena di NTT mayoritas juga Nasrani, Kristen, ya. Katolik, iya. Katolik sama Kristen, Protestan lah. iya. Katolik yang lebih besar ya. Protestan. Nah, jadi di situ juga nggak belajar Islam jadinya ya. Enggak Suami nggak ngajari? juga, Oh, kurang ya. enggak. Artinya yang penting nikah aja dulu ya. Iya. Boleh saya sedikit cerita kok? Boleh, silakan. Bismillah. Saya tuh dulu pacaran sama suami. Waktu suami mau ngelamar saya janji, kamu mau enggak nikah sama saya? Saya bilang, ya saya siap, saya mau nikah, tapi dengan syarat jangan paksa saya masuk agamamu. Biar saya tetap dengan imanku, dengan agamaku, nanti anak kita selusin, 2 lusin, 3 lusin, saya arahkan ke Islam semua. Jangan paksa saya untuk pindah ke agamamu, karena nanti kalau ada masalah sedikit, itu jadi pemicu. Insya Allah saya waktu itu, mudah-mudahan saya bisa ikut agamamu, tapi sabar. Saya ada keinginan ke sana, tapi sabar. Saya pasti ke sana, tapi harus keinginan saya sendiri, saya tidak mau dipaksa. Ibu bilangnya gitu? Iya. Terus mantan saya setuju, oke, kita nikah secara sipil. Terus perjalanan pernikahan 4 tahun, saya tetap di gereja, beliaunya di masjid. Lahirlah putra kami pertama, Mas Leo. Itu beberapa setahun sebelum meninggal itu, putra saya itu mengajak saya untuk ke masjid. Tapi saya selalu tidak bisa. Sampai waktu itu saya kerja di Pelni kok. Sebelah kantor saya itu ada toko buku, orang Jawa juga, orang Lamongan. Saya tuh sampai minta buku tuntunan sholat lengkap. Saya belajar baca Al-Fatihah itu kok selalu tidak bisa. Hati saya selalu menangis. Sudah, saya tutup lagi. Besok lagi anak saya, ke masjid. Sabar ya nak, mama belum bisa. Setiap kali anak saya bilang gitu, saya buka lagi tuntunan sholat itu lagi, belajar lagi, tidak bisa lagi, nangis lagi, saya tutup. Akhirnya anak saya yang baru 1 cowok itu meninggal. Ibaratnya besok itu 40 hari, tahlilnya 40 hari. Nanti malam itu saya mimpi didatengin sama Mas Leo almarhum, ke masjid di sana Mas Leo sendirian. Mas Leo takut ke masjid. Saat itu juga saya terbangun, itu jam 1:04, saya bangunkan suami saya, bangun, tolong buku tuntunan lengkap saya ambil. Saya ambil kok, belajar saat itu juga kok, alhamdulillah. Mungkin hidayahnya dari sana kok. Saya bisa jadi mu'alaf. Saat itu juga, hari itu juga, saya bisa menghafal Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Jadi pas 40 harinya itu kok, saya bisa ngikutin tahlil 40 harinya itu, baca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas tanpa baca, tanpa pegang buku. Alhamdulillah saya di situ. Cuman sedihnya saya waktu itu tidak dituntun sama suami untuk sholat, untuk apa, mendalami agama Islam tuh enggak. Karena di sana kan polisi, lingkungannya tuh minum, mabuk gitu. Setiap kali saya belajar sholat, saya tuh nyatet kok di kertas. Saya duduk sambil gini-gini, suami saya tuh bilang, percuma kamu begitu, enggak akan diterima sholatmu. Tapi saya yakin saya diterima. Alhamdulillah saya bisa kok, walaupun rubuh-rubuh gedang, ibaratnya kalau orang Jawa kan seperti itu. Saya niat begitu. Sampai akhirnya saya pindah ke Bali. Di Bali saya sudah mulai pintar sholat kok. Walaupun belum benar, tapi saya sudah bisa puasa. Alhamdulillah.
Kalau boleh tahu Bu, itu tahun berapa ya? Itu saya pindah agama mualaf itu saya 97. Iya, 97. Terus yang anak Anak meninggal itu tahun 94. 96 akhir. oh, 96. Iya. Baru 97-nya Ibu Iya, mualaf. iya. Oh, 96 akhir itu anak putra saya itu ngajak-ngajak saya mualaf gitu loh ke masjid. Saya enggak mau. Desember akhir menjelang Natal. Itu putra saya meninggal. 97-nya itu saya langsung mualaf. 40 harinya itu Januari. umur berapa tuh Bu? 4 tahun kok. Masih 4 tahun ya? Iya. Oke. Artinya Ibu menikah waktu 92, 93? Saya menikah tahun 1988. 88? Iya. Oh, nggak langsung dapat anak ya? Enggak. Enggak. 88 menikah, beberapa tahun kemudian baru dapat anak ya? Iya. Terus 97 Ibu memutuskan bersyahadat Iya. di Saya disyahadati suami saya sendiri di di rumah. NTT. Iya, waktu di NTT. Terus pindah ke Bali, dinas suami. Iya, karena pindah dinas ke Bali, saya pindah ke Bali. Terus Setahun. di Bali memperdalam Islam. Iya, kebetulan saya malah di Bali itu saya menjadi pengurus takmir di masjid, saya jadi bendahara di Masya Allah. masjid lingkungan saya di Perumnas BP Agung. Saya bendahara di masjid, saya mulai bisa, sholat saya sudah bisa, puasa awal tuh kepingin banget kok karena saya tuh selalu dihina sama saudara saya. Saya paling miskin. Dihina sama keluarga kakak yang Keluarga besar Kristen, saya yang yang masih Nasrani. Katolik itu ya? Iya. Kamu masuk Islam, kamu dapat apa? Hidupmu susah. Kamu kere, kamu enggak bisa makan. Setiap kali pulang, kamu tuh modelmu kayak pengemis. Saya akhirnya sholat kok. Tapi kan biasa polisi kaya. Iya, tapi alhamdulillah kok suami saya itu enggak seperti polisi lainnya. Dia pedomannya, saya harus ngasih makan anak dan istri saya dengan uang yang halal. Jadi setiap kali ada ceperan uang, kasih saya, ini ada uang, ada rezeki uang, tapi untuk beli bayar listrik, untuk beli bensin tidak boleh untuk makan. Itu kelebihan suami saya mengaku itu. Walaupun tuntunan tentang Islamnya kurang, tapi secara prinsipnya Iya. kuat ya. Iya, dia enggak mau kayak polisi lainnya nodong-nodong, terus nada-nada, enggak. Alhamdulillahnya di situ. Saya bangga sama beliau. Kasih rezeki ke keluarga, rezeki yang halal ya. Iya. Terus di Bali, setelah dihina-hina sama keluarga gimana? Saya niat puasa. Saya belum pernah puasa kok. Dulu kalau keluarga saya tuh Katolik, tapi setiap kali Ramadan semua puasa. Semua puasa. Saya sendiri yang enggak bisa. Setiap kali saya sahur jam 10 saya langsung kelaparan, lemes, pingsan. Tapi alhamdulillah karena saya niat, saya harus puasa, saya mau minta rezeki sama Tuhan. Saya dalam hati gitu, saya enggak mau dihina lagi, saya harus kaya. Waktu itu pikiran saya gitu. Dan saya bisa kaya hanya minta sama Allah. Saya puasa saya tuh bukanya hanya dengan kerupuk putih sama sambal terasi. Tapi nikmat sekali. Tambah haus dong terasi. Ya, Jadi haus dong. sambal terasi. Ya airnya bukanya air putih, lauknya buka nasinya nasi, kerupuk putih, kerupuk terung putih yang bundar itu sama sambal terasi. Alhamdulillah kok nikmat sekali. Saya baru kali itu merasakan buka puasa tuh ternyata seperti ini. Ya karena kan biasa kan perut kosong kena cabai malah perih jadinya kan. Enggak. Perih. Alhamdulillah enggak kok. Mungkin karena saya sudah niat ya. Masya Allah. Allah selalu melindungi saya, mendukung saya, mungkin menuntun saya, membimbing saya. Kalau gitu artinya kakak Islam yang udah lama dong. Iya, saya tuh Islam ya tahun 97 itu. Benar-benar belajar Islam kan? Benar-benar belajar Islam selama jadi mualaf artinya kan? Benar-benar belajar Islam itu saya di Bali. Di Bali kan? Iya. Terus Itu saya belajar sholat sama belajar puasa. ngaji belum? Ngaji saya hanya enggak bisa kok. Saya enggak bisa ngaji. Saya pernah belajar ngaji. Suami saya di sana tuh yang ngajar ngaji itu bapak-bapak, saya enggak mau.
Kenapa Karena nggak mau? pedoman keluarga saya tuh takutnya tresno jalaran saka kulino. Aduh, apa itu? Itu kebiasaan kalau kita terlalu dekat nanti Hmm. bisa tumbuh rasa cinta gitu. Kalau di keluarga saya, kalau orang Jawa tuh gitu, tresno jalaran saka kulino. Ya, Karena takutnya selalu nanti dekat. jadi affair ya. Ya gitu. Makanya saya nggak mau. Kenapa Saya nggak nyari yang perempuan? bayar kok. Oh, Saya nggak sanggup. yang gratis yang Yang perempuan. gratis nggak ada. Terus Ya. ya alhamdulillah saya pulang ke sini, pindah ke sini Kapan itu? tahun 2003. 2003 pulang ke Semarang. Pindah Semarang. Pindah Semarang. Ya, pindah Semarang. Saya sudah mulai mendalami kalau Ramadan saya selalu nyimak tadarusan, sudah mulai abata, sudah ada guru perempuan yang ngajar saya, tapi ya itu kok mungkin memang belum waktunya. Selagi seneng-senengnya beliau suaminya pindah luar kota, jadi batal lagi. Oh, jadinya baru belajar bentar, dinasnya udah pindah ya. Iya. Terus habis itu saya benar-benar mendalami itu kemarin tahun 2003. Baru mulai mendalami. 23 itu saya benar-benar karena saya benar-benar dihantam. Dihantam apa nih? Begitu Allah sayang sama saya. Oh. Allah benar sayang sama saya. Keluarga besar saya selalu ngomong, entukmu apa pindah Islam? Dapatmu apa pindah Islam? Ayolah pindah lagi, balik lagi. Domba yang hilang ditunggu sama Tuhan Yesus. Selalu begitu. Jadi selama dari tahun 2000-an awal sampai 2023 itu sama sekali gimana? Cuman sholat doang gitu? Sholat puasa. Tapi nggak belajar, nggak memperdalam gitu? Enggak, belajarnya sama anak saya. Itu pun karena saya tuh, anak saya selalu ketawa kok. Kalau saya tuh, lidah saya tuh keseleo gitu tuh anak saya selalu ketawa. Artinya ini anak adiknya ini ya, Mas Leo ya? Iya, adik-adiknya Mas Leo, ada 2 cewek gantinya. Oh, dapat 2 cewek lagi ya? Iya, alhamdulillah. Jadi belajar sama anak, tapi sering diketawain. Iya, karena lidah saya kan keseleo kan jadi lucu. Komunitas Muslim nggak ada ikut sama sekali? Enggak, Oh, jadi memang ya sekedar sholat puasa, sama puasa aja ya? sholat puasa, Ya. ya sholat sunnah itu insya Allah saya sudah menjalani udah lama dari pindah Semarang. Oh, kalau sholat tetap, tapi memperdalam Islamnya kagak gitu ya? Sama sekali enggak. Baru di 2023 itu apa yang menghantam Ibu? Rumah tangga saya hancur Rumah tangga hancur. karena saudara saya sendiri. Saudara yang jadi panutan saya, yang jadi tuntunan saya karena dia Islam, agamanya dari saya tuh, dari kacamata saya tuh dia agamanya bagus, sholatnya bagus, ngajinya bagus, dia tuntunan saya. Tapi dia menghantam saya dari belakang sampai menghancurkan rumah tangga saya. Itu hantamnya boleh cerita atau nggak boleh pribadi? Enggak apa-apa, saya mau cerita. Itu Saya enggak gimana? malu. Awal mereka ketahuan tahun 2014. Ini artinya keluarga Ibu nih yang Ibu bilang nih yang menghantam perempuan. Iya, Oke. perempuan. Menantunya bude saya. Anaknya, Menantunya Bu D. iya, anaknya Oh. bude saya meninggal. Saya rangkul dia. Saya ngomong sama suami saya, Pak, dia sudah enggak punya suami, anaknya kecil-kecil. Ayo kita rangkul, kasihan. Kita posisikan kalau kita yang meninggal, anak-anak kita bagaimana? Oke, Ibu menampung dia. Saya rangkul, saya bantu biayanya sekolah, biaya makan apa. Saya pokoknya welcome sama dia dan anaknya, saya welcome. Tapi ternyata Pagar makan tanaman. 2014 itu ketahuan mereka ada affair. Saya pikir mereka khilaf. 2023 atau 2024? 2014 awal mereka Oh. ketahuan. Awal mereka ketahuan 2014. Iya. Terus? Terus akhirnya ketahuan lagi, katanya tobat, enggak berbuat lagi. Ketahuan lagi, gitu lagi terus sampai kemarin 2023, 1 Juni 2023. 1 Juni 2023 saya lelah. Udah Benar-benar menyerah. lelah. Saya ngomong sama anak-anak, bagaimana ini? Mama harus bertahan atau terus? Anak-anak bilang, stop Ma, Papa sudah tidak bisa diajak baik. Mama harus bahagia, Mama berhak dan layak bahagia. Itu anak juga mendukung ya? Iya, untuk bercerai. Udah besar juga soalnya anak ya? Iya, saya sudah punya menantu 2.
cucu 2. Cucu 2. Iya, dari Ya, anak menantu yang juga gede. 2 ya? Menantu cucu masih 1. Oh ya, 1 belum. Yang 1 masih kerja, masih kuliah di UT. Oh, Masya Allah. Jadi anak mendukung terus ibu layangkan lah ya. Iya. Saya tidak mau cerai kok. Saya tidak mau cerai. Saya sempat ngomong, aku ngerti Pak, kamu sudah tidak cinta sama aku, tidak sayang sama aku, tapi tolong jangan ceraikan aku, karena anak kita 2 cewek-cewek. Andaikan mereka diperlakukan yang sama, kita bisa buat apa? Tolong ya Pak, aku ngerti kamu tidak cinta aku lagi, tidak sayang aku lagi, tapi jangan ceraikan aku. Oke. Tapi dia ceraikan saya begitu dia pensiun. Oh, malah waktu pensiun dia ceraikan? Iya, setelah pensiun dia ceraikan saya. Padahal ibu nggak mau? Saya tidak mau. Tapi karena saya lelah, saya rundingan sama anak-anak bagaimana. Anak-anak kalau suruh saya bertahan, saya akan bertahan. Kalau anak-anak setuju saya cerai, saya cerai. Hanya anak-anak, mama layak bahagia, turuti aja maunya papa. Dapat surat gugatan cerai, saya datang ke sidang, cerailah saya, datang sidang 5 kali. Oke. Jadi itu yang menghantam ibu ya? Iya. Artinya dari 2013 itu udah dihantam ya? 2014. 2014 ya? Iya. Bertahan selama 9 tahun ya? Iya. Karena saya memang tidak mau bercerai kok. Tidak mau. Saya disakiti kayak apa? Tidak apa-apa. Yang penting anak saya tidak kehilangan sosok ayah. Mikirnya ya omongan Saya orang mikirnya, ya, iya, omongan itu keluarga satu. juga gitu ya. Itu satu, keduanya kasihan anak-anak saya kok. Nanti apa kata mertuanya, apa kata suaminya. Saya takut anak saya kan diperlakukan hal yang sama. Tapi saya bisa apa? Rumah tangga kalau cuma saya yang bertahan, tidak akan bisa jalan lurus tokoh. Betul sih. Terus dulu waktu pertama kali menikah dengan suami, itu keluarga terima? Tidak apa-apa. Oke. Tidak apa-apa, cuman papa saya waktu itu tidak setuju. Kamu nikah sama polisi bisa kaya? Tidak akan bisa. Loh, Tapi kenapa? saya tidak tahu, katanya papa saya gitu. Kamu harus mandiri. Kalau kamu mau jadi istri polisi, kamu harus mandiri, kamu harus tegar, kamu harus kuat. Perempuan salah benar tetap salah. Salah benar harus diam. Kalau pengen rumah tanggamu utuh. Itu almarhum papa saya pesannya seperti itu. Artinya yang menentang papa, tapi karena udah pilihan, ya udah tetap Akhirnya nikah ya. merestui, iya. Apalagi ya istilahnya keluarga yang lain juga nggak ada yang menentang, semua bagus Iya. ya. Cuman tadi dibilang sama ibu kan banyak tuh omongan-omongan nyinyir dari keluarga besar. Iya. Itu apakah karena ibu memutuskan mualaf atau karena apa? Atau karena memang udah dendam kian atau hubungan yang kurang baik? Kalau untuk mama saya enggak apa-apa saya masuk Islam, tapi satu, kamu harus benar-benar menekuni agamamu. Biar bagaimana, ini kata mama saya ya kok, salah atau benar saya enggak tahu, tapi ini saya menirukan aja. Dari Katolik pindah Islam itu juga dosa, kamu mengingkari Tuhanmu. Tapi kalau kamu di agamamu yang baru, kamu tidak menekuni, kamu semakin dosa, semakin terpuruk. Makanya untuk menebus dosamu yang kemarin itu, kamu harus menekuni Islam yang benar-benar tekun. Makanya setiap kali mamah tidur di rumah saya enggak sholat, suami enggak sholat. Kenapa kamu enggak sholat? Suami saya pernah bilang, capek mah. Ya kalau gitu kamu pindah aja Katolik. Tuker-tukeran. Saya enggak sholat, saya tanya, kenapa kamu enggak sholat? Kamu sudah memutuskan untuk pindah agama Islam, ya harus rajin sholat. Kamu enggak takut kalau Tuhanmu marah sama kamu. Itu kata mama saya. Memang kalau orang tua tuh Kristen yang taat? Katolik. Mama saya Katolik, papa saya haji. Papa saya haji. Keluarga besar haji semua. Oh, artinya bokap itu nggak ada masalah kakak jadi mualaf. Cuman dia yang jadi masalah gara-gara polisinya. Dia nggak suka sama polisi. Karena tahu kelakuannya polisi kayak apa, dia tahu. Oh, artinya nggak sukanya karena polisi, bukan karena agama ya? Iya, bukan. Loh, itu gimana keluarga? Kok satu Kristen, satu Islam? Kayaknya seperti itu semua kok. Banyak di Jawa gini ya? Iya. 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 Ya, Jawa Tengah sama Jawa Timur nih banyak yang gituan. Saya kadang bingung, ini keluarganya kok kayak gini ya gitu. Ada yang campur-campur gitu. Iya. Dan kalau mau
teliti lagi atau dicek ya, bisa jadi ya kakek di atas itu atau buyut, itu Iya, kan Islam jadi Kristen kan? iya, Kan Jawa kan dulu Islam ya. iya, Kalaupun ada yang Katolik ya gara-gara waktu zaman Belanda banyak tim misionaris datang, banyak gereja-gereja yang buka berubah gitu kan. iya. Oke. Terus di 2023 mulai ya, gara-gara terpukul mulai belajar lebih dalam. Iya, ya, itu kok saya tuh mengambil hikmah waktu kejadian itu saya benar-benar mau gila, benar-benar pengen jadi pembunuh. Pembunuh siapa nih? Saya pengen membunuh keduanya. Waduh, sempat kepikiran gitu. Kepikiran, sempat kepikiran kok. Terus Alhamdulillah tapi saya enggak, karena anak-anak saya bilang, biarlah mah enggak apa-apa. Tuhan itu tidak tidur mah, Allah tidak tidur. Mama tuh loh mu'alaf. Pasti Allah lebih sayang mama daripada papa sama perempuannya. Anak-anak saya tuh bilang seperti itu. Alhamdulillah saya tuh kepengen umroh belasan tahun yang lalu. Saya selalu ngomong sama suami, ayo kita umroh, no comment. Tapi saya cerai itu November 2023, Februarinya saya berangkat umroh lewat jalur langit. Ada orang baik kok nelpon saya, Ti berangkat ya Ti. Saya pikir saya berangkat kemana? Kemana Nena? Ke Tangerang, Nena kangen. Enggak Ti, Titi berangkat umroh. Tahu enggak kok? Semuanya dari daftar vaksin, apa segala macam, oleh-oleh perlengkapan umroh, semua ditanggung orang baik ini kok. Alhamdulillah saya berangkat umroh, semua bukti perselingkuhan mereka saya bawa ke sana, saya tinggal di sana. Saya doa, Tuhan sembuhkan saya hanya ingin bahagia dengan anak cucu saya. Saya tidak mau ada jodoh lagi. Saya pengen mencari bekal di hari tua saya, sewaktu-waktu saya harus pulang. Saya pengen bahagia dengan anak cucu saya. Dan nanti pulang ya Allah, tolong Tuhan, beri saya sekolah yang gratis. Saya pengen mendalami agama Islam. Karena sekarang saya Islam, saya tidak tahu apa-apa. Benar kok saya pulang, terus anak saya ikut kajian, yang kebetulan ustazahnya Ustazah Atika. Anak saya tanya, Ustazah, apa ada sekolah yang gratis untuk mu'alaf, untuk mama saya? Oh ada, di Lamper Tengah. Saya langsung hibrid kok, langsung dikasih nomor BA-nya Mbak Natali, saya langsung, Mbak saya bisa daftar, saya bisa sekolah. Maret 2000 kemarin, 2005. Saya masuk di sini, alhamdulillah kok, saya semangat terus. Itu hikmah saya satu. Kedua, saya bisa ngajak mama saya tinggal bersama saya. yang sebelumnya Sendiri. sendiri Iya, Oh. di rumahnya di Wonodri. Di Wonogiri sendiri, ikut sama ibu. Sendiri. Sekarang masih Sekarang agamanya masih Katolik. masih Katolik, Iya. tapi udah ibu yang rawat lah ya. Iya. Itu hikmah terbesar saya itu. Saya bisa ngajak mama saya tinggal sama saya, bisa ngerawat mama saya. Keduanya saya bisa umroh. Ketiganya saya bisa berada di sini. Dengan komunitas yang saling mendukung. Iya. Alhamdulillah banget kok, tak terhingga. Saya tuh semangat sekali masuk di sini, semangat. Nggak masuk di sini sehari aja, sekali aja saya merasa rugi. Iya, karena kan bisa dibilang ini kan belajar sekaligus saling berkumpul lah. Iya. Ya, bukan hanya belajarnya, tapi kekeluargaannya juga yang paling Iya. penting ya. Iya. Hubungan sesamanya, bagaimana saling menguatkan gitu kan. Iya. Ya, karena saya lihat perempuan-perempuan tangguh semua di sini. Alhamdulillah. Luar biasa semua ini orang-orangnya. Keluarga besar saya bilang, sudahlah, kamu sudah dikhianati, sudah disakiti, sudah diceraikan, balik aja ke Katolik. Saya bilang, ini bukti Allah sayang sama saya. Kalau Allah tidak sayang sama saya, Allah tidak akan menguji saya seperti ini. Allah kepengen saya kuat. Allah kepengen tahu iman saya sampai di mana. Saya akan buktikan sama Allah, saya kuat, saya sanggup, karena Allah ada di samping saya. Karena Allah selalu gendong saya, gandeng saya, bimbing saya. Wah, ini kata-kata Kristen sekali. Mohon maaf kok kalau masih terbawa. Nggak apa-apa sih. Memang apa ya namanya dari kecil ya pelajaran Iya. itu. Terus kalau boleh tahu nih, dulu kenapa memutuskan menikah dengan yang Muslim gitu? Apa nggak ada pilihan yang lain gitu? Kan biasanya orang Kristen itu kan udah tahu kalau pindah agama itu artinya mengkhianati Yesus. Iya. Bucin kok. Hah?
karena saya bucin. Bucin ya? Saya mempertahankan cinta pertama saya. Oh, itu memang pertama kali jatuh cinta? Iya, saya tidak mau ada cinta lain lagi. Makanya saya tidak mau ada perceraian. Sekarang pun saya selalu doa, kan banyak, sudahlah nikah lagi masih muda ini. Saya maunya pertama dan terakhir. Masya Allah. Saya selalu doa sama Allah, jangan beri saya jodoh. Kalau boleh, bukakan pintu rezeki saya, biar saya bisa menafkahi anak saya, menafkahi mama saya. Jangan biarkan saya begini terus ke anak saya. Karena setelah dicerai, saya hidup, makan, ikut anak saya kok. Saya dijatah anak saya dua-duanya. Saya sama mama saya ikut makan ke anak-anak. Saya kepengennya saya yang ngasih ke mereka, bukan saya dikasih. Betul. Makanya saya doanya, bukakan pintu rezeki saya ya Allah. Gimana caramu? Engkau yang punya, engkau maha kaya, engkau maha pemberi. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu, tidak ada yang mustahil bagimu. Saya kepengennya itu, doa saya hanya itu. Setiap tahajud, setiap duha hanya itu. Sama saya diparingi pinter dalam agama, saya mau tunjukkan ke mantan saya. Tanpa kamu saya bisa hidup, tanpa kamu saya bisa sukses. Entah itu materi, rohani, apa-apa, pokoknya saya bisa sukses tanpa kamu. Saya tidak mau terpuruk. Oke. Kenapa Kakak memutuskan tetap di Islam gitu? Kenapa nggak ada kepikiran Kak untuk kembali? Sama sekali tidak. Saya selalu ngomong sama keluarga saya, kalau kamu Ini sayang, karena gengsi enggak, atau karena memang enggak. Karena iman? saya yakin dengan iman saya yang sekarang. Saya yakin banget, saya diuji seperti ini karena Allah sayang sama saya. Kalau Allah pengen bimbing saya menuju ke surganya, dan karena Islam itu agama yang terbaik, Nabi Muhammad itu nabi yang terbaik. Saya yakin kok, saya jadi seperti ini ya karena saya masuk Islam. Kan kalau dibalikin sama mereka, kamu dapat cobaan ya karena dihukum. Saya enggak mikir dihukum. Ini karena Allah sayang sama saya. Iya, kalau versi sebelah kan lu Iya. diazab Iya, sama sebelah iya, gitu kan. Iya, memang kalau keluarga saya itu hukuman kamu. Iya. Kamu harus bangun jatuh seperti Tuhan disalib kan, bangun. Tapi saya tidak berteman seperti itu enggak. Karena Allah sayang sama saya, Allah pengen tahu iman saya sekuat apa, tapi Allah akan menguatkan saya. Luar Pedoman biasa. saya itu. Ya, Saya tidak akan goyah. terbantu juga dengan anak-anak ya, karena memang anak-anak Muslim, jadinya Iya, mereka bisa membantu membimbing ibu juga ya. iya. Oke, itu kemarin umroh bulan berapa? Februari, tanggal 13 Februari 13 2004. Februari 2024 ya. Iya, saya cerai November 2003. Langsung beberapa bulan kemudian Februari itu November saya cerai, Desember saya ditelepon suruh siap-siap umroh. Saya disuruh berangkat Desember, tapi saya tidak mau. Jangan Nena, saya harus menyiapkan mental saya. Saya harus meluruskan hati dan iman saya kalau mau jadi tamunya Allah. Harus memantaskan diri kalau mau ke sana. Saya masih banyak dosa, masih banyak amarah. Saya masih meletup-letup karena kasus saya yang kemarin itu. Terus akhirnya, gimana nanti kalau Januari? Belum Nena. Paling enggak harus 3 bulan. Akhirnya diambil keputusan 13 Februari saya berangkat. Yang 9 hari. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Di sana saya disayang Disayang sama siapa? sama Allah, sama Nabi. Gimana tuh? Saya tuh kepengen, ya Allah, saya tuh punya uang disangoni sama besan, disangoni sama komandan saya, mantan komandan suami, disangoni sama anak saya, 5 juta saya pegang Pulang saya bawa uang 7 juta. Loh, kok bertambah? Tapi saya bisa beli sajadah. Ya Allah, saya kepengen beli sajadah, tapi uangku tak pegang kuat. Untuk bekal nanti kalau aku pulang Semarang, otomatis aku memikirkan ekonomi lagi. Menghidupi mama saya lagi, bayar BPJS mama, beli pampersnya mama, kan gitu kok. Datangnya ada sebelah saya ibu-ibu dari Malaysia. Kenapa kok nangis? Why cry? Gitu. Itu nangisnya di mana? Di Masjidil Haram. Saya itu hari-hari habiskan waktu di Masjidil Haram. Tidur saya hanya malam. Nanti 1:30 saya jalan sendiri. Saya ke Mekah, ke Ka'bah. Saya nangis di situ. Saya habiskan di situ. Teman kamar saya bilang, di sini aja kamu dapat pahala kok. Gitu. Mbak,
jangan merasuki saya, jangan mengganggu niat saya. Niat kita dari rumah sudah masing-masing sudah berbeda. Kalau mau ikut saya ke masjid, monggo. Kalau enggak ikut, jangan larang saya. Oh, kalian nginap yang jauh? Deket kok, Dekat. deket. Yang Deket. jalan kaki kan? Iya, jalan kaki deket sekali. Deket sekali, orang saya buka jendela gitu sudah terlihat Ka'bah. Buka jendela lihat Ka'bah, lihat Sudah. menara. Iya, heeh. Pokoknya Oke. deket sekali, bisa jalan kaki hanya berapa menit. Oke. Ya kan ada juga yang jauh yang harus yang Naik langsir bis, pakai bus ya, tuh ya. enggak, itu saya Itu yang jalan jauh. kaki kok. Terus orang Malaysia tuh gimana? Kenapa nangis? Terus enggak apa-apa. Allah sayang sama saya. Saya cuman gitu toh. Terus kok bahasanya seperti itu? Iya, saya mu'alaf. Dia kasih uang saya 200 real. Dia kasih saya sajadah yang saya inginkan, yang bentuknya kubah gitu kok. Itu saya dikasih itu. Senangnya minta ampun kok. Uang saya 5 juta utuh, pulang bawa uang 7 juta. Alhamdulillah, itu bukti Allah sayang sama saya. Itu bukti kalau Allah enggak tidur. Allah enggak tidur. Ya nggak bisa tidur, 24 jam loh itu di Allah sana. enggak tidur. Allah begitu sayang sama 24 saya. jam orang ibadah di situ. Allah begitu sayang sama saya. Saya enggak akan bisa lupakan itu. Itu yang membuat ibu kuat ya. Iya, dan saya semakin kuat lagi, semakin kuat lagi. Saya doanya, ya Allah, jadikan saya pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang kuat lagi. Karena saya kepengen jadi tuntunan untuk anak dan cucu saya, untuk orang-orang di sekitar saya. Betul sih. Mantap. Luar biasa nih. Sampai bingung saya. Jadi ibu sendirilah, dulu kan lahir Katolik. Iya, saya sudah Aktif dibaptis. Aktif, saya aktivis gereja. Aktivis gereja. Iya, Jadi apa nih? muda-mudinya gereja. Oh, pemuda-mudi. Iya, Oke, pemuda-mudi ya Katolik ya yang di Iya. sini ya. Terus dari ibu sendiri kan setelah Islam, Islam tuh kan nggak enak sebenarnya kalau secara dunia gitu kan Iya. orang bilang ya. Karena bagi kita adalah penjara, bagi Iya. mereka adalah surganya kan Iya. bagi orang-orang kafir. Iya. Ibu lihatnya gimana tuh kan harus sholat, harus capek-capek. Bahkan ada pendeta Gilbert itu kan ngomongnya, wah jadi Islam tuh nggak enak, harus lipat-lipat kaki, ya harus jingkrak-jingkrak gitu kan, harus sholat 5 kali sehari gitu kan yang minimal gitu. iya, Nah, itu kan capek gitu. iya. Sedangkan sebelah kan ke gereja ya kasarnya seminggu sekali lah Iya. kan gitu kan. Seminggu sekali dan duduk gitu. Iya, Ini enggak, duduknya di lantai lagi gitu kan. Iya. Kadang-kadang enggak ada karpet lagi. iya. Gimana? Saya enggak ada pikiran ke sana, saya malah semangat kok. Makanya saya sampai nulis sendiri, pakai tuntunan sholat lengkap itu saya enggak puas, saya nulis sendiri, saya pegang gini, saya latihan sendiri sholat. Itu atau awal-awal kan? Iya, awal-awal. Sampai sekarang pun, saya alhamdulillah. Sekarang tuh saya hampir setiap hari, saya buka di YouTube Qiroati. Hmm, Saya belajar abatasa. mantap. Terus di sini sudah belajar apa aja nih? Sudah belajar bahasa Arab, cuma itu yang saya takutkan kok bahasa Arab. Saya boleh. Mantap. Terus ada yang mau disampaikan nggak dengan teman-teman di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu nih untuk melangkah ke Islam? Karena kan hidup di Islam itu kan benar-benar berubah total ya. Ada, saya ingin menyampaikan, jangan takut untuk masuk Islam. Islam itu agama terbaik, Nabi Muhammad itu Nabi terbaik. Islam itu menjanjikan kita untuk masuk ke surga. Tapi dibilang insya Allah, bukan pasti. Enggak, maksudnya Islam itu menjanjikan kita masuk ke surga, jadi jangan takut, jangan ragu. Sesusah apapun, Allah akan memudahkan kita untuk ke sana. Untuk kita katanya susah untuk puasa, saya ngalami sendiri, bisa puasa. Susah untuk sholat, jengkang-jengking, nunduk-nunduk, saya bisa. Saya bersaksi, mudah untuk jadi orang Islam, mudah. Untuk jadi muridnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, mudah. Asal ada niat dalam hati, niatnya niat yang kuat. Pasti Tuhan mendampingi, Allah mendampingi, Nabi Muhammad juga akan mendampingi. Jangan takut, jangan ragu. Ini saya bersaksi. Oke, tapi kalau mereka bilang kan di Islam tuh masih insya Allah ya. Insya Allah masuk surga. Iya, Sedangkan di sebelah kan dijamin, ada Iya. jaminan keselamatan. iya. Ya karena sudah ditebus. Nah itu gimana? Ibu lihatnya? Kalau saya, insya Allah tuh ya
Karena apa ya? Kalau buat saya ya, insya Allah tuh kan kita tidak mau mendahului kehendaknya Allah. Iya. Tapi yakin kita insya Allah Tuhan akan mengabulkan doa kita. Tapi dalam hati kita tuh yakin pasti Tuhan mengabulkan. Sama Karena kayak, apa yang kita minta tuh Tuhan sudah berjanji. Mintalah maka aku akan memberi. itu Kristen, Bu? Di agama Islam juga gitu. Cuman bahasanya saya enggak paham kok. Pokoknya intinya gitu. Kalau kamu meminta, aku akan mengabulkan doamu. Kamu mendekat aku akan mendekatmu. Gitu. Oke. Tapi yang di sebelah kan ada jaminan lebih keren lagi gitu. Bahkan ditebus dosanya. Di Islam nebus dosa nebus sendiri. Enggak apa-apa. Karena itu perjalanan kita, proses kita. Tapi tetap dijanjikan sama Tuhan, sama Allah, kita akan masuk ke surga kalau kita masuk Islam. Ya, tapi masuk neraka dulu dibilang. Enggak apa-apa, memang itu kita manusia biasa kok, punya dosa. Harus digugurkan dulu dosa-dosa kita, harus memantaskan diri dulu, baru kita masuk surga. Itu kalau saya kok. Enggak tahu bahasa Islamnya bagaimana, tapi saya punya keyakinan seperti itu. Semua manusia punya dosa. Harus digugurkan dulu dosa-dosanya, harus melewati susah-susah dulu, proses dulu, baru susah dulu baru bahagia, susah dulu baru senang. Harus inilah bersusah-susah dahulu baru bersenang-senang ya. Iya. Dan yang pastinya kalau yang berat yang cobaannya berat pasti hadiahnya lebih besar. Iya. Kalau yang cobaannya ringan biasanya hadiah kipas angin doang gitu ya. Contohnya saya ini loh kok, saya enggak bisa makan. Orang tuh enggak percaya. Sampai mantan saya ngomong, Masuk dia mau umroh, untuk makan aja susah kok. Kok umroh? Siapa yang tahu kehendak Tuhan kok? Kehendak Allah enggak ada yang tahu. Allah itu Maha Kaya. Lewat jalur apapun, saya aja enggak percaya. Sampai sekarang kalau saya enggak percaya kok, foto saya tak lihat, oh benar saya ini sudah umroh. Saya ini terkenal kere, janda kere enggak bisa makan. Tapi saya bisa umroh. Alhamdulillah. Kok bisa sampai nggak bisa makan? Kan ada anak. Ya kan karena saya enggak kerja. Kalau saya enggak dikasih makan anak, enggak kasih uang anak kan saya enggak makan. Oh, tapi kan rutin dikasih. Iya rutin. Enggak, ibaratnya kalau saya enggak dikasih anak-anak kan saya enggak bisa makan kok karena saya kan enggak kerja. Saya terkenal saya tuh kere. Terkenal? Iya. Beneran? Beneran. Rumah saya udah mau roboh. Hujan, banjir sana sini, bocor sana sini. Ini rumah Atap sudah ambrol. bukan rumah dari mantan suami ya, beda. Rumah mantan suami. Oh. Itu kuasanya Gusti Allah kok. Saya berniat nanti kalau saya cerai, saya tidak akan minta gondok gini, tidak akan minta apa. Sandal butut pun saya tidak akan minta. Tapi saya mau bawa anak saya 2. Suami saya bilang, kamu mau kasih makan apa? Jangan salah. Gusti Allah tuh kaya. Semut aja bisa makan, masa aku tidak bisa. Aku sehat, aku bisa jadi ojek, bisa jadi pembantu, bisa jadi baby sister. Terus? Pas pengadilan, ditanya sama hakimnya, Pak, ini nanti kalau sudah ketok palu, ada hak-hak yang harus diberikan sama mantan istri. Hak idah, hak mut'ah, hak apalagi gitu. Nggak bisa, saya nggak mau. Harta saya mau tak kasih ke anak-anak saya. Loh kamu tuh kapten polisi, masa kamu nggak punya harta? Iya, saya punya harta tapi mau saya kasihkan ke anak saya. Anak yang mana? Anak saya yang kecil. Soalnya anak saya yang besar sudah nikah, sudah mapan, sudah kaya, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Ya nggak bisa. Anakmu 2 ya harus kasih ke anak 2. Nggak, mau tak kasih anak saya yang kecil. Ya sudah, sidang ditunda minggu depan. Minggu depan saya datang, kami memutuskan rumah beserta isi, mobil, sepeda motor, dan lain-lain menjadi hak milik mantan istri. Dia langsung bangun gebrak, tidak bisa, saya tidak terima. Hakim ketok palu, ini kantor pengadilan agama, keputusan tidak bisa diganggu-gugat, ini bukan pasar. Allahu Akbar. Saya padahal tidak mau nuntut apa-apa. Saya hanya nuntut anak saya 2 tak bawa sama saya. Saya sudah ngomong, rumah ini kamu ambil semua, enggak apa-apa. Buat kamu tinggal sama istri barumu. Aku akan pulang ke rumah mamaku punya rumah. Alhamdulillah jatuh ke tangan saya kok. Tapi ya kondisinya seperti itu, plafon sekarang sudah ambrol semua. Hujan, banjir di sana sini, tak syukuri. Insya Allah nanti ada rezeki dari arah-arah lain. Kita enggak tahu. Contohnya saya bisa umroh, enggak tahu toh dari mana. Tapi bisa-bisa tahu-tahu ditelepon suruh berangkat umroh. Itu orang dekat memang ya? Itu besan saya kok. Besan? Besan. Masya Allah. Besan. 1.000 saya tidak keluar uang sama sekali. Dari vaksin, dari paspor, dari
apapun itu saya tidak keluar. Saya hanya menyiapkan mental saya sama badan sehat. Keren sih. Biasanya Anda sayang juga ya sama Banget ibu. kok, banget. Saya sekarang sudah tahu saya sekolah di sini pakainya gamis. Saya tidak punya uang untuk beli gamis, bisa mungkin, tapi saya berat untuk makan. Tahu-tahu besan ada paketan juwita, tak buka gamis. Siapa? Nggak tanya, Ti sudah diterima gamisnya buat sekolah ya Ti. Saya kan bilang seragamnya anu kok Nena hitam, gamis hitam, dibeliin yang hitam termasuk ini. Alhamdulillah kok saya gamis saya enggak beli, dikasih besan semua. Salah satu nikmat paling enak itu adalah dapat keluarga yang adem, yang istilahnya apa ya, lancar semua itu ya. Iya. Karena kan apapun ceritanya lu sukses pekerjaan, tapi kalau di rumah kayak neraka, hubungan sama anak apalagi ya, Iya, nggak enak, itu nggak ada gunanya gitu. iya, Saya pernah waktu di sebelah ya, di sebelah tuh kami lagi ada KKR di luar negeri. Jadi kumpul lah semua volunteer dari Indonesia semua. Ada salah satu konglomerat. Kalau saya sebut namanya semua orang tahu. Perusahaannya besar banget. Dia ikut bantu angkat-angkat ini. Angkat-angkat kursi gitu kan. Jadi kerjaan kami sebelum acara, kami ngangkat kursi. Kalau banjir kami harus ambil tanah untuk timbunin supaya nggak becek gitu kan. Dia konglomerat lakuin itu gitu kan. Ya saya salut juga sih secara manusia gitu kan. Begitu saya tanya dia kenapa. Karena dia bilang saya juga bingung mau ngapain lagi. Dia punya 2 anak. Ya, 2 anak laki. Yang satu waktu dia sekolahkan di Amerika dia belikan mobil Ferrari, tabrak meninggal. Meninggal. Anak kedua pakai narkotika. Ya, udah rehab tapi kalau ngomong udah nggak nyambung. Jadi sarafnya itu udah banyak putus lah, udah kena kita bilangnya. Jadi dia merasa ya sia-sia aja gitu. Memang dia kaya sekali gitu. Kaya sekali. Tapi hidupnya nggak tenang. Bahkan kan di kantor dia itu ada dokter kan, untuk karyawan kalau ada apa-apa. Pasien paling utama di dokter kantornya itu dia. Minta apa tau? Obat tidur. Obat tidur, obat tenang. Karena dia nggak bisa tenang hidupnya. Itulah kenapa terakhir dia agak aktif di inilah ya, di gereja. Gara-gara dia pengen ketenangan lah. Karena dia merasa semua sia-sia. Jadi memang nikmat paling tinggi itu ya kesehatan, hubungan yang baik, teman yang baik gitu kan. Ya maksudnya keluarga Adam dapat teman pun yang saling support itu udah bahagia banget gitu. Ya, daripada harta benda. Ada juga orang kaya tapi sendirian. Ya. Nggak ada teman gitu kan, banyak yang orang kaya ya udah sendirian aja dia gitu. Bahkan sama anak juga nggak cocok. Banyak yang gitu. Saya punya kenalan kaya. Sama anak ribut selalu. Ya. Waktu dia meninggal, anaknya nggak pulang liatin, bayangin. Alasannya lagi COVID. Padahal kalau dia mau pulang bisa, cuman karena anaknya udah nggak cocok sama bapaknya, nggak mau dia. Saya pikir, aduh sia-sia juga rupanya gitu. Kita pikir kan kaya raya, hidup bisa jadi gampang kan. Ternyata kacau balau juga. Itulah, kalau sekarang sih nikmat yang saya pingin itu adalah, apa ya, punya lingkungan yang bagus, ya, keluarga yang enak, harmonis, dan ya kalau bisa ya rezeki juga ada, tapi ya kita nggak minta berlebih lah. Yang penting kita bisa cukup dan membantu orang lain. Ya. Karena saya rasa paling apa ya, orang yang paling berguna itu ya kalau bermanfaat kan. Kalau nggak ada manfaat untuk apa gitu. Iya. Ya, apapun lah, bisa lewat tenaga, lewat sumbangsi secara materi gitu. Ya sih. Terus dari kakak sendiri, ya, ibu sendiri. Ini kan sudah kuat nih. Yakin pasti akan istiqomah. Yakin, dan insya Allah lagi yakin. Saya ingin mati dalam kondisi husnul khotimah. Insya Allah. Karena itu yang paling penting kan. Iya. Nggak ada gunanya baik, tapi endingnya jelek gitu kan. Saya kemarin waktu umroh juga udah pesen sama anak-anak, kalau memang mama nggak ada umur di sana, jangan ada air mata. Karena mama di sana pengennya memang meninggal di sana, mama bahagia kalau jika itu terjadi. Jadi kalian juga harus bahagia. Itu satu, keduanya jangan ada tahlil. Kenapa? Saya tidak mau merepotkan anak saya, cukup kirim doa saja. Karena doa anak yang solehah itu pasti nyampe ke mama.
anak-anak artinya satu udah menikah, satu yang masih Iya, apa nih kerja. kerja itu yang buat saya masih, Beban terakhir lah ya, iya, karena tanggung apa? jawab. Harusnya dia tuh kerja, uangnya tuh untuk kesenangan dia pribadi. Harusnya kuliah tuh orang tua yang membiayai. Ini dia kuliah dengan biaya sendiri. Dia menafkahi orang tuanya, menafkahi neneknya. Tinggal di rumah bareng. Iya, kita bertiga di rumah saya. Sekarang kerja ya. Iya, kerjanya di Superindo kasir. Super Indo. Oh, Iya, beberapa kali daftar PNS tapi belum 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 dikabulkan sama Allah. belum. PNS. Oh Kalau iya, kakaknya setiap kan tahun ya? PNS, udah Oh, PNS kakak udah kakaknya, PNS. iya. Farmasi di Puskesmas Gayam Sari. Ya sih kalau udah itu udah aman ya. Karena kalau kakaknya udah inilah ya, udah punya Iya, cucu, udah iya, punya anak juga iya, ya. udah punya suami, saya sudah tidak seberapa mikir lah. Yang saya pikirkan yang kecil ini. Apalagi dapat mertuanya juga yang baik ya. Alhamdulillah, benar-benar berhati malaikat benar. Karena kalau beban orang tua itu kan dulu berpikir, ah beban saya ini sampai nyekolahin anak, sampai anak nikah, udah gitu kan. Iya, Padahal kenyataannya dia udah nikah pun, kalau keluarganya kacau, tetap, jadi tetap iya, jadi beban orang gitu. tua tetap beban. Beban. Iya, Tapi alhamdulillah dapat keluarga yang bagus gitu. iya, alhamdulillah. Agamanya juga kuat. Agamanya juga Alhamdulillah, kuat ya. kuat, kuat sekali. Ya, Saya diajar pakai syar'i, diajar pakai gamis, terus kebetulan masuk di sini lagi juga. Iya kayak saya dituntun sama Allah gitu kok. Dulu saya kan masih, walaupun jilbab saya yang koboi gini, yang pendek, masih celana jeans, masih ketat, tapi masih kaos lengan panjang gitu. Tapi sekarang saya lebih nyaman pakai yang seperti ini. Udah nyaman. Padahal lebih enak nggak pakai hijab loh. Zaman dulu kan nggak pakai hijab, lebih gampang. Iya, dulu saya tuh koboi kok. Selalu juken, potongan pendek, celana panjang, kadang celana pendek. Waktu muda. Nikah masih seperti itu. Oh, nikah pun masih ya. Masih. Apalagi wilayah NTT, NTT, Bali iya, gitu kan. Masih, saya masih. Walaupun saya Bayangkari, istri polisi, saya masih berpenampilan seperti itu. Sekarang saya kalau ingat tuh saya malu sendiri. Malu sendiri. Kalau Kalau dulu ketemu- saya bisa ya, penampilan saya kok seperti itu ya. Malu sendiri kok. Kalau ketemu kawan-kawan lama gimana tuh? Kalau gimana? Yang ketemu dengan teman-teman masa-masa jahiliyah itu. Kalau ketemu teman-teman yang sekolah, teman-teman yang di NTT itu ya banyak yang pro dan kontra. Kamu harus siap memikul salibmu sampai kamu mati. Enggak apa-apa, ini sudah bukan salibku, aku udah enggak punya salib. Aku punyanya Nabi Muhammad. Aku nanti meninggalnya dijemput sama Nabi Muhammad. Saya tuh, Masya Allah, luar biasa. Artinya di SMI ini benar-benar nih orang-orang dididik untuk tangguh semua ya, perempuan-perempuannya ya. haruslah kok, haruslah. Apalagi yang seperti saya ini harus makin kuat dari yang lain-lainnya. Yang dikhianati, dijolimi sama saudara sendiri. Di SMI sendiri nih Ibu ngerasain gimana? Apakah ini support atau cuma sekedar belajar atau benar-benar itu sesama pun saling menguatkan? Ini kayak kalau saya nih, ini surga saya kok. Karena saya dari dulu kepengen mendalami Islam, tapi saya enggak tahu kemana. Saya bayar enggak mungkin. Saya mau curhat, mau panutan saya itu tadi yang menusuk saya dari belakang itu tuntunan saya. Saya kalau ada apa-apa tanya ke dia. Dulunya ya. Iya, gimana tahu kalau sholat tuh gimana? Tahajud tuh apa? Doanya tahajud tuh apa? Sholat duha tuh apa? Saya selalu tanya ke dia. Terus abatasa tuh yang gimana tahu? Ternyata. Pagar makan tanaman. Iya. Ya alhamdulillah saya ketemu SMI ini benar-benar saya enggak bisa ngomong. Saya harus berterima kasihnya bagaimana saya enggak tahu. Makanya saya nyesel kalau sampai enggak datang. Kemarin aja 2 kali pertemuan saya enggak datang karena cucu saya akikah di Tangerang di rumahnya Besan. Saya izin tolong ya Mbak Natali saya jangan dikeluarkan dari SMI. Kalaupun saya enggak datang saya minta tolong teman, tolong ya Mbak catatanmu difotoin tak salin di rumah jadi saya enggak ketinggalan pelajaran. Sehari-hari belajar kok walaupun otak buntu tapi saya belajar mencoba untuk membuka buku. Ya bisa dibilang kan ini kan untuk kita ya, untuk menguatkan ya. Belajar Iya. ini kan
apa ya? Ya, bukan untuk siapa-siapa juga kan, ujungnya untuk Untuk kita sendiri. Kayak istilahnya kalau di sebelah tuh kayak siraman rohani gitu Iya. ya, untuk menguatkan iman terus, ngecas iman gitu Iya. kan. Karena kan iman naik turun. Iya, Ya kalau nggak dicas nanti turun hilang pula gitu. iya, iya. Oke. Ya, ini aja yang bisa kita sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua. Sukses terus buat Ibu Juwita. Iya, Ya, mohon tetap, doanya kok. ya, semoga tetap istiqomah, Amin. kuat terus, dan cita-citanya bisa tercapai ya. Amin, Paling penting amin, gitu. amin. Jadi memang nggak usaha ya, nggak ada kerja? Kemarin tuh usaha laundry kok. Laundry sempat. Sempat rame sampai mesin cuci mama tak bawa pulang ke rumah. Tapi kok terus sepi. Sekarang hanya 1-2 ya, tak syukuri itu rezeki saya. Oh, tapi masih buka ya? Masih buka, tapi ya cuma 1. Di rumah? Iya, di rumah. Oh, di rumah sekalian ya? Iya. Kok bisa sepi tiba-tiba? Nggak tahu kok. Padahal kayaknya saya itu kalau makan didulang sama anak saya. Pokoknya hari ini ada cucian masuk, langsung saya rendam, saya cuci, besoknya malamnya saya setrika, besok sudah saya antar. Nanti saya nyetrika, anak saya yang ragil tuh, Dek, suapin mama Dek, biar cepat selesai Dek. Jadi saya nyetrika, anak saya nyuapin saya. Nanti habis sholat hajud, sholat subuh, saya langsung packing, habis sholat subuh, saya antar. Artinya memang lagi ekonominya mungkin lagi jelek ya? Mungkin. Saya juga nggak tahu lagi. Tapi saya yakin Allah memberi saya dari arah mana saja. Amin. Amin. Oke, makasih buat Makasih, sharing-sharingnya. Ko. Semoga ini menjadi sebuah wasilah untuk teman-teman semua yang belum mendapatkan hidayah dan menjadi penguat iman nih Amin. buat teman-teman yang sudah muslim. Amin. Terima kasih buat semuanya. Di akhir Ya. kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.